Assalamualaikum, halo teman-teman. Di video sebelumnya, aku sudah membahas mengenai berkas-berkas apa saja yang perlu dipersiapkan ketika lapor diri. Nah, di video kali ini aku akan membahas kelanjutannya, yaitu orientasi mahasiswa PPG Prajabatan. Seperti biasa, disclaimer, ini adalah pengalaman pribadiku ketika mengikuti PPG Prajabatan di gelombang 1 tahun 2022. Nah, orientasi mahasiswa PPG Prajabatan di angkatan pertama ini ada dua macam, yaitu offline dan online. Orientasi online dilaksanakan hanya 1 hari saja, dan untuk orientasi offline di LPTK masing-masing dilaksanakan 3 hari. Oke, tanpa berlama-lama, kita langsung ke pembahasan. Pada tanggal 29 September tahun 2022, tepatnya hari Kamis, dilaksanakan orientasi online secara serentak yang dilaksanakan oleh Ditjen dan PPG GTK Kemdikbud. Orientasi online ini dilaksanakan di aplikasi Zoom dan juga channel YouTube. Kemudian di bulan selanjutnya, yaitu pada tanggal 5 Oktober tahun 2022, tepatnya hari Rabu, dilaksanakan orientasi secara offline di LPTK masing-masing. Nah, untuk di LPTK UNESA sendiri, di hari pertama orientasi itu adalah pengenalan perpustakaan yang diadakan di gedung LP3M lantai 9. Pengumuman ini cukup mendadak ya. Jadi di jam 10 kami diberitahukan melalui Telegram dan juga grup WA bahwa jam 12 diharuskan berada di gedung LP3M di lantai 9 untuk melaksanakan orientasi. Nah, pada hari itu dijelaskan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perpustakaan, misalnya seperti buku-buku atau referensi yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk keperluan kuliah PPG Prajabatan. Kemudian dijelaskan juga bahwa di dalam perpustakaan itu terdapat ruang baca, kemudian musola, dan juga ruang karya ilmiah. Itu banyak sekali skripsi, tesis, dan juga artikel-artikel dari setiap prodi. Orientasi yang dilakukan di hari pertama ini cukup singkat karena hanya setengah hari. Dan kemudian masuk ke hari kedua, ini cukup panjang dan banyak sekali acara-acara yang dilakukan. Pada tanggal 6 Oktober tahun 2022, tepatnya hari Kamis, kita melakukan orientasi hari kedua. Banyak sekali rangkaian acara yang dilakukan mulai dari jam 7 sampai sore. Untuk dress code-nya tetap yaitu hitam putih. Tempatnya juga tetap di LP3M dan di lantai 9. Nah, apa aja sih yang dilakukan di hari kedua orientasi? Jadi, susunan acaranya di jam 7 kita datang ke LP3M dan diarahkan untuk naik ke lantai 9. Sambil menunggu acara dimulai, ditayangkan video profil mengenai kampus Universitas Negeri Surabaya. Nah, di sana banyak sekali pilihan-pilihan prodinya, kemudian prestasi-prestasi yang sudah didapat, fasilitas yang tersedia, dan juga sebagainya. Kemudian pada pukul 8, acara orientasi mahasiswa PPG Prajabatan dimulai. Kami diminta untuk berdiri, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan juga Mars UNESA. Semangat berjuang mengenai sama-sama.
Selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan PPG Prajabatan yang disampaikan oleh Kepala Pusat PPG. Dan inti acaranya adalah seremonial pernyataan dan pembukaan PPG Prajabatan Angkatan 1 tahun 2022 yang disampaikan oleh Rektor UNESA. Setelah itu baru kemudian diperkenalkan koordinator prodi, admin PPG, dan juga pihak-pihak yang terlibat dalam pelaksanaan PPG Prajabatan di Universitas Negeri Surabaya. Nah, setelah itu ada pembagian nomor telepon yang dapat dihubungi ketika kita izin atau terjadi kendala selama PPG Prajabatan. Kemudian disampaikan penjelasan mengenai mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari selama perkuliahan PPG Prajabatan. Nah, mata kuliah ini terbagi menjadi 3, yaitu mata kuliah inti, mata kuliah selektif, dan mata kuliah elektif. Nah, nanti di video selanjutnya aku akan bahas mata kuliah apa saja yang termasuk dalam mata kuliah inti, selektif, dan juga elektif. Kemudian bentuk perkuliahan PPG Prajabatan. Nah, ini hybrid. Jadi bisa jadi online, bisa jadi offline juga. Namun, teman-teman harus tetap datang ke kampus nih meskipun nantinya dosennya meminta untuk perkuliahan secara online. Karena kita harus tetap mengerjakan LMS dan menyelesaikan tagihan-tagihannya. Kemudian disampaikan juga program khusus di LPTK masing-masing. Kalau di UNESA sendiri ada namanya program kebugaran. Jadi setiap hari Jumat pagi mahasiswanya diminta untuk senam aerobik bersama. Setelah itu ada penjelasan mengenai fasilitas kampus yang bisa digunakan oleh PPG Prajabatan. Misalnya seperti wifi, kemudian musola di setiap lantainya sudah tersedia, dan ada mukenah juga. Nah, untuk lift ini sebenarnya tersedia ya, cuma di LPTK UNESA ini hanya beberapa orang yang dapat mengakses lift tersebut. Seperti yang sedang sakit, kemudian yang sedang hamil besar. Karena program UNESA ini adalah kebugaran, jadi mahasiswanya diminta untuk naik tangga. Syukur-syukur kalau dapat ruangan di lantai 4 atau lantai 5. Nah, ada temanku yang di lantai 8 harus naik tangga. Tapi namanya mahasiswa yang gak mau capek, suka curi-curi start sama satpam. Jadi kayak kejar-kejaran, misalnya satpamnya gak ada di depan lift, jadi mahasiswa itu langsung mencet lift dan langsung masuk untuk naik ke atas. Karena memang mahasiswanya cukup banyak, jadi waktu awal-awal perkuliahan banyak sekali yang mengantri di depan lift. Hampir 1 jam menunggu di depan lift. Kegiatan selanjutnya adalah berkunjung ke perpustakaan dan juga ruangan-ruangan yang sekiranya diperlukan oleh mahasiswa PPG Prajabatan. Tepatnya ada di sebelah gedung rektorat. Nah, seperti ini aku sempat foto-foto juga untuk ruang perpustakaannya. Setelah itu kembali ke lantai 9 untuk melakukan kuliah umum. Di sana kita diberikan mengenai materi wawasan kebangsaan. Ketika kuliah umum kita diberikan selembar kertas dan diminta untuk mencatat poin-poin penting yang disampaikan oleh pemateri. Nah, tujuannya supaya mahasiswa PPG Prajabatan tidak mengantuk dan juga gak gibah sama teman-temannya. Dan selanjutnya adalah doa penutup. Nah, di hari itu banyak sekali kegiatannya, jadi dari pagi sampai sore. Di hari selanjutnya, tanggal 7 Oktober tahun 2022, tepatnya hari Jumat, terdapat kegiatan senam bersama dan juga acara prodi. Nah, untuk dress code-nya yaitu baju olahraga dan juga batik. Pada pukul 06.45, kami diminta untuk berkumpul di lapangan untuk melaksanakan senam aerobik bersama. Dress code-nya yang ini
olahraga. Kemudian setelah senam bersama, kira-kira pukul 8:30, kami diarahkan untuk berganti pakaian dan juga naik ke lantai 9. Nah, di sana terbagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Nah, kelompok ini adalah bagian dari masing-masing prodi. Untuk prodi PGSD sendiri, kami dibimbing oleh Bapak Ulhak Zuhdi. Nah, di sana Pak Ulhak menceritakan tentang pengalamannya ketika mengajar mahasiswa PPG prajabatan maupun dalam jabatan. Kemudian kami juga melakukan sebuah permainan untuk mengenal satu sama lain. Terdapat 3 kelas di prodi PGSD, yaitu A, B, C. Nah, di setiap kelas itu terdapat kurang lebihnya 23 orang. Kemudian jam menunjukkan pukul 11 siang, yang artinya saatnya isoma. Nah, di sana kita bisa istirahat sejenak, seperti makan, kemudian sholat, duduk-duduk, kenalan dengan teman-teman yang lain. Dan saat pukul 12:30, kami kembali ke dalam aula atau ruangan di lantai 9 itu untuk melakukan kuliah umum materi kepramukaan. Seperti biasa, kami diberikan lembaran untuk mencatat poin-poin penting. Setelah selesai, kertas tersebut dikumpulkan dan mahasiswa PPG Prajabatan boleh pulang. Nah, orientasi pun sudah selesai selama 3 hari secara offline di LPTK masing-masing. Selanjutnya hari Senin tanggal 30 bulan Oktober tahun 2022 dimulailah perkuliahan PPG Prajabatan. Ini merupakan jadwal kuliah selama 1 semester angkatan pertama tahun 2022 di LPTK UNESA. Nah, di jadwal ini selang-seling antara kuliah dan juga PPL. Namun ada revisi lagi dari LPTK karena mempertimbangkan keadaan mahasiswa juga. Jadi, awal-awal kita full kuliah dan di akhir kita ada pelaksanaan PPL di sekolah mitra. Nah, itulah susunan acara orientasi mahasiswa PPG Prajabatan angkatan pertama tahun 2022. Next, aku akan bahas mata kuliah apa saja yang akan kita pelajari selama perkuliahan PPG Prajabatan. Jangan lupa subscribe dan juga nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan info-info menarik lainnya. See you!